Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Alexa bersama narasumber kami, Pak Nando. Dengan topik kami, toleransi dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal. Ya, Pak. Soal yang pertama, menurut Pak, apa itu toleransi dalam keberagaman? Toleransi itu poinnya cuma satu, setiap orang tidak berlebihan dalam beragama, keseimbangan, itu saja. Sehingga dengan tidak berlebihan itu mereka akhirnya tahu bahwa semua sesama mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan, hanya berbeda secara keyakinan. Terima kasih. Nomor 2, bagaimana pendapat Pak tentang penerapan toleransi di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah? Ya, penerapan toleransi ini harus sudah mulai hidup ya, apalagi kita di kota Ende, kotanya Pancasila, semangatnya, spiritnya, ejawantahnya harus benar-benar hidup dalam lingkungan sekolah. Apalagi sekolah menjadi institusi moral seperti ini. Oke, selanjutnya, gimana penerapan toleransi yang Pak lakukan dalam keseharian Bapak? Ya, seperti memahami beberapa rekan atau siswa yang memiliki keyakinan berbeda. Misalnya ketika mereka mau menjalankan ibadahnya, tidak ada pelarangan, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan. Contoh hal kecil seperti itu. Atau misalnya teman ada yang berpuasa, ya mungkin kan kalau makan kucing itu haus, kan tidak seperti itu juga kan. Oke, selanjutnya, menurut Pak, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam menjaga toleransi dalam keberagaman yang ada? Ya semua masyarakat Indonesia, lapisan masyarakat, siswa, orang tua, sekolah, dan semua masyarakat Indonesia. Terus, mengapa rasa toleransi keberagaman harus tumbuh dalam diri setiap individu? Ya supaya negara ini tidak hancur, tidak didominasi oleh satu jenis saja. Apalagi Indonesia ini negara yang berbineka, heterogen, banyak suku, ras, agama, budaya. Jadi adanya toleransi membuat kita hidup dan kaya dengan perbedaan. Soal yang terakhir, kapan saja Pak menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ya kapan saja, harus setiap hari, setiap hidup, harus bagian dari hidup. Punya Oke, baik, terima kasih Pak atas wawancara ini. Sampai jumpa lagi. salam toleransi, salam Pancasila, salam Pancasila. Kita bersama dengan narasumber kedua, Kakak Ana. Kakak, selamat pagi. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Kakak, apa itu toleransi dalam keberagaman? Toleransi dalam keberagaman kalau dari sudut pandang kita siswa, terlebih lagi di SMA Kasuradikara, toleransi itu tuh merupakan rasa saling mengerti antara satu sama lain di dalam perbedaan. Jadi kalau misalnya contoh ada teman yang berbeda agama, terus ada tugas kelompok yang mengharuskan kita tuh kerja jam sekian di rumah teman misalnya, tetapi ternyata teman agama lain ini nih harus melaksanakan kewajiban beragamanya. Nah, itu kita harus memberikan rasa mengerti bahwa oh itu merupakan kegiatan agama, sehingga bolehlah silakan kerjakan dulu kewajiban agama baru lanjut kerja tugas sama-sama. Jadi tidak ada pemaksaan, komunikasi antar dua arah dan juga pengertian antar satu sama lain. Terima kasih. Soal yang kedua, bagaimana pendapat Kakak tentang penerapan toleransi di lingkungan sekitar, terlebih khusus di sekolah? Kalau di sekolah terbukti sudah ada beberapa kegiatan toleransi. Yang pertama ada tauziah yang pernah kita lakukan, mengundang juga teman-teman dari santri Wali Sanga. Setelah itu juga kita selalu melakukan pada hari Jumat kita juga pulang lebih cepat untuk teman-teman yang beragama Muslim. Mereka kan memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Jadi sekolah juga tidak memberikan kekangan. Menurut saya itu merupakan bentuk toleransi. Soal yang ketiga, di mana penerapan toleransi yang Kakak lakukan dalam keseharian? Oh, kalau keseharian saya punya teman dari berbagai agama. Ada yang mulai dari Islam, Kristen, bahkan saya juga punya teman Hindu dan yang tidak beragama juga ada. Yang juga
saya tidak membeda-bedakan, kami tetap berteman. Kalau misalnya mereka bertanya tentang keagamaan juga kita jawab, jadi tidak menjauhi mereka hanya karena beda pandangan. Oke, selanjutnya, menurut kakak, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam menjaga toleransi dan keberagaman yang ada? Berpartisipasi menurut saya seharusnya semua orang terlibat, terkhususnya orang-orang yang mayoritas, karena biasanya intoleransi itu terjadi akibat pihak mayoritas yang menindas pihak minoritas. Jadi menurut saya teman-teman yang memiliki kemayoritasan itulah yang harus mengalah dan memiliki perasaan intoleransi yang lebih kepada sesama. Selanjutnya, mengapa rasa toleransi keberagaman harus tumbuh dalam diri setiap individu? Kalau menurut saya karena toleransi itu membuat kehidupan menjadi lebih damai karena semuanya bisa hidup berdampingan, tidak ada terjadi konflik antar sesama, sehingga toleransi itu menjadi sangat penting untuk kita semua. Pertanyaan terakhir, kapan saja kakak menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Jujur sebagai orang yang masih umurnya juga masih muda, beberapa kali saya tidak melakukan toleransi. Beberapa kali juga saya mungkin dalam tanda kutip menghina teman-teman saya dalam perbedaan tersebut. Jadi menurut saya toleransi itu harus dilakukan setiap saat. Tidak ada pengecualian. Hanya saya minta maaf jujur, tetap ada beberapa kali salah memperlakukan teman saya atau bisa disebut intoleransi. Tapi jangan ditiru. Oke kakak, terima kasih banyak. Halo semuanya, di sini saya bersama dengan narasumber kami yang ketiga yaitu Elena. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Elena, apa itu toleransi dan keberagaman? Kalau menurut saya, toleransi itu sikap di mana setiap insan individu manusia saling menghargai dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, agama, ras, suku, budaya, atau kalau keberagaman itu sendiri merupakan kondisi di mana ada lebih dari dua atau banyaknya semacam agama, ras, ataupun suku yang ada di dunia ini. Kita ini kan seperti Indonesia itu kan ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak ras, seperti yang dinamakan dengan keberagaman. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Elena tentang penerapan toleransi di lingkungan sekitar Elena? Kalau di lingkungan sekitar saya sendiri, penerapan toleransi yang saya lihat sudah sangat baik karena saya sendiri memiliki kondisi minoritas dari teman-teman saya di asrama, di mana saya seorang Protestan dan teman-teman saya ini orang Katolik. Toleransi agamanya juga sudah sangat baik dan kami di asrama juga berasal dari daerah yang berbeda, sehingga kami juga memiliki rasa penghormatan yang sangat tinggi dan mencintai budaya kami masing-masing tanpa harus membedakan budaya antara satu dan lain. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang ketiga, gimana sih penerapan yang Elena lakukan dalam keseharian? Kalau dalam keseharian saya, penerapan toleransi misalnya dalam hal umat beragama selalu saya terapkan di asrama. Misalnya ketika ada misa pagi, meskipun saya ini seorang Protestan, saya juga tetap mengikuti misa pagi dan membantu jalannya misa pagi di asrama. Kalau dalam hal budaya, tentu saja di asrama itu, apalagi di kamar, kami itu punya banyak teman yang berasal dari daerah berbeda-beda, dari Manggarai, dari Jawa, dari Riau. Kami tetap berkomunikasi seperti biasa dan tidak membeda-bedakan budaya kami, dan malah kami saling sharing budaya sehingga membuat pengetahuan kami semakin luas. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang keempat, menurut Elena, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam menjaga toleransi dalam keberagaman yang ada? Kalau menurut saya, kita semua yang hidup di dunia ini, termasuk di negara Indonesia ini, sangat memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menjaga keberagaman dan juga menjaga toleransi ini, karena kita ini kan negara yang bineka tunggal ika berbeda-beda dari setiap satu, sehingga toleransi itu merupakan dasar supaya perbedaan itu tetap terjaga dan tidak terjadi bentrok antara masyarakat. Sekarang pertanyaan yang kelima, mengapa rasa toleransi keberagaman harus tumbuh dalam diri setiap individu? Karena manusia itu makhluk sosial di mana dia tidak bisa hidup sendiri. Dia akan hidup dengan orang di sekitarnya, dan semua orang yang berada di sekitar kita itu memiliki banyak perbedaan ini, entah itu dari budaya, ras, suku, agama, atau apapun. Sehingga yang namanya toleransi itu tuh berfungsi untuk menjaga ikatan erat antara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya toleransi
toleransi dari setiap manusia itu harus ada. Apalagi negara kita ini negara yang majemuk dan memiliki berbagai macam seksual. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kapan saja Elena menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Saya menerapkan rasa toleransi saya dengan orang-orang di sekitar saya setiap hari. Di kelas, di asrama, maupun di rumah dengan tetangga di sekitar, ataupun dengan lingkungan masyarakat yang menjadi saya. Oke, sekian saja dari kami. Terima kasih banyak Elena. Terima kasih Alexa.